Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Rahma. Di sini aku mau curhat sedikit, banyak, banyak, banyak banget ke kalian mengenai jerawat aku. Jadi tonton terus sampai habis ya. Mau aja ke ceritanya. Awal mulanya itu aku jerawatan kelas 1 SMA. Di situ munculnya itu nggak langsung seabrek ya, maksudnya nggak langsung kena jerawatan banyak, itu enggak. Jadi munculnya itu bertahap. Waktu itu kelas 1 SMA aku muncul jerawat satu di pipi, gede, dan itu lama banget itu. Nah, berlanjut dari situ, dari kelas 1 SMA itu aku cari cara kan gimana cara ngilangin jerawat. Terus aku coba-coba pakai yang ada di supermarket, di Indomaret, Alfa gitu kan. Nah, waktu itu aku carinya di toko kosmetik jualan di pasar gitu. Jadi di situ kan ada mbak SPG-nya tuh nawarin, dek pakai ini aja nih, jerawat teteh waktu itu lebih parah dari kamu, katanya gitu. Terus ditawarin lah aku, dikasih lah testi, dikasih lihat. Waktu itu polanya itu dari krim yang ditawarin sama si teteh ini. Krimnya itu namanya HN. Mohon maaf nih aku sebutin namanya, tapi emang kenyataannya krim itu namanya HN. Bukan aku menjelek-jelekkan krimnya. Ya setahu aku krim HN itu tuh berbahaya ya kalau sekarang. Kalau dulu aku tuh nggak tahu kalau krim HN itu tuh berbahaya. Aku juga dulu nggak tahu sama yang namanya merkuri atau hidroquinon, yang pokoknya yang berbahaya-bahaya sekarang. Aku mulai pakai krim yang ditawarin teteh itu. Awal mulanya muka aku tuh bersih, mutih, glowing. Abis itu jerawat aku mulai berkurang, terus bekas-bekasnya juga mulai berkurang. Itu kalau nggak salah SMA semester 2. Nah, di SMA kelas 2, SMA atau kelas 11, aku tuh naik kelas dan pindah ke Palembang. Jadi pas pindah ke Palembang itu tuh kebetulan dapat musibah, HP hilang. Jadi HP hilang, nomor teteh itu hilang, nomor-nomor teman-teman aku di Jawa hilang, pokoknya semua kontak hilang. Jadi dari situ aku nggak pakai krim yang disaranin sama teteh itu lagi, atau krim HN itu. Kelas 2 SMA di semester satunya itu aku nggak pakai apa-apa. Jadi setiap hari berangkat sekolah aku itu nggak pernah pakai skincare, nggak pernah pakai pelembab atau apapun, karena emang bingung waktu itu tuh. Pas lepas dari krim itu bingung mau pakai apa. Kebetulan mukanya nggak breakout waktu itu, jadi breakoutnya tuh lama, pelan-pelan. Baru waktu mulai breakoutnya itu, mulai mukanya muncul jerawat lagi itu kelas 2 semester 2 ya. Aku sampai cari-cari di Google gimana cara ngilangin jerawat, sampai maskeran, sampai yang alami maksudnya udah aku coba pada waktu itu. Dari kopi, kuning telur, pokoknya putih telur, kopi, madu, pokoknya yang alami itu udah aku coba dan nggak mempan. Jadi aku curhatlah ke mama aku. Di situ aku minta saran gimana nih ngilangin jerawat gitu kan. Diajaklah mamaku ke sebuah klinik kecantikan di kota Palembang. Di situ aku diajak ke klinik kecantikan, inisialnya N. Nah, di klinik kecantikan itu aku dikasih obat makan, terus mukanya itu di facial. Pokoknya sebulan sekali itu aku rutin facial muka di sana sampai aku bolos sekolah waktu itu. Demi facial muka di sana, demi ngejalanin treatment di sana, aku ngabisin waktu aku di sana itu udah, maksudnya menggunakan krim dari klinik itu udah setengah tahun, 6 bulan. Udah 6 bulan tapi progresnya itu dikit banget. Nah, di klinik ini aku tahu belum, di klinik ini aku nggak dikasih tahu kenapa mukaku jerawatan. Dokternya bilang mukaku jerawatan cuman hormon aja, katanya masa puber juga.
masih positive thinking, dan waktu itu mukaku nggak terlalu parah-parah banget, karena progresnya itu dikit banget. Udah keluar duit banyak ya kan, udah keluar duit banyak di klinik itu, progresnya dikit, bekas jerawatnya tetap masih namplok aja tuh di pipi, terus belum lagi jerawat head, jerawat menstruasinya. Aku memutuskan untuk berhenti di klinik itu, jadi aku pindah ke krim yang lama, tapi aku dapat channelnya dari teman aku. Nah, di krim ini jadi aku balik lagi ke krim yang lama, yaitu krim HN. Dapatnya itu bukan dari teteh yang di Cibadak atau di toko kosmetik yang itu, tapi dapatnya itu dari teman aku. Nah, kebetulan dia juga pakai, mukanya mantep, celing pokoknya. Di situ aku iri kan aku udah perawatan mahal-mahal, udah ke klinik yang lumayan bagus waktu itu, tapi mukaku kok gini. Dan dia mukanya di SMA aku pakai krim itu lagi sampai tamat. Nah, pas sampai tamat itu aku baru sadar tuh kalau krim itu berbahaya. Kenapa? Karena udah banyak testi-testi di IG, di YouTube juga udah pada booming waktu itu, jelasin bahwa krim itu tuh berbahaya dengan metode dibakar, dicampurin larutan-larutan itu kan krimnya bakal berubah menjadi warna hitam, dan krim yang aku pakai itu berubah jadi warna hitam. Nah, dari situ aku ngerti, oh pantesan muka aku jadi rusak gara-gara ini nih penyebabnya. Terus udah tahu tuh krim itu berbahaya, jadi aku putusin untuk stop, langsung stop. Pas langsung stop, posisi stop itu mukaku udah bersih, putih, pokoknya walaupun beda ya dari muka sama tangan, tapi tetap aku lanjutin pada waktu itu. Dan aku stopin secara mendadak, dan hasil yang aku dapetin, muka aku tuh makin breakout, makin parah dari sebelumnya. Rusaknya itu makin, nanti bakal aku kasih lihat videonya, fotonya ke kalian, nanti bakal aku taruh sini. Lepas dari krim HN yang kedua kalinya, aku memutuskan untuk berhijrah ke klinik kecantikan yang memang terpercaya, dengan dokter-dokter yang memang terpercaya. Itu klinik yang aku dapetin itu klinik K inisialnya, dan klinik itu tuh memang bagus banget menurut aku. Dokternya juga ramah, tapi sayang jauh dari tempat aku. Jadi aku waktu konsultasinya itu online, cuman dari WhatsApp. Tapi ya sampai aku masuk dari kelas 3 SMA itu kan kita lulus itu ada jeda waktu buat daftar kuliah, itu kan lumayan lama ya liburnya. Jadi dari masa libur tamat SMA sampai aku masuk kuliah semester 1 itu aku pakai krim dari dokter itu, dan emang hasilnya bagus, muka aku udah sehat lagi menurut aku. Terus bersih, walau nggak bersih banget, tapi ada nih teman yang nyelip mau masuk ke hubungan aku dengan krim itu, dan dia ngeracunin aku lagi buat pindah ke klinik lain. Dia cerita-cerita tentang klinik yang lagi booming ini. Luluhlah hatiku ini ya teman-teman. Jadi aku ikut dia ke klinik yang dia pakai. Itu kliniknya klinik kecantikan, klinik B, inisialnya itu klinik B, dan dokternya itu mantep banget, ganteng. Jadi aku sempat kepo-kepoin dulu Instagramnya, terus Instagram dokternya juga, lihat-lihat testi, tapi disitu lumayan mahal sih buat ukuran aku yang anak mahasiswa pas-pasan ini ya. Itu lumayan mahal. Terus yang bikin aku mau gabung, tempatnya itu di kota deket
sama kos-kosan aku. Jadi maksudnya tuh gampang biar konsultasinya. Sedangkan aku sekarang kan pakai klinik yang konsultasinya hanya dari online, dari WA. Berpindahlah aku dari klinik K ke klinik D. Nah, dari klinik B itu muka aku untuk pemakaian paket pertama itu kelihatan hasilnya. Maksudnya dari muka aku yang baik-baik aja waktu itu, dia breakout, pelan-pelan numbuhin jerawat yang udah lama nggak muncul di muka aku. Kan kenapa kok muka aku kok pakai klinik kecantikan yang bagus ini kok meradang gitu, maksudnya nge-breakout, padahal aku udah ngikutin sesuai anjuran dokternya, sama kayak aku ngikutin anjuran dokter sebelumnya. Nah, di sini aku disuruh di klinik B ini aku treatment yang aku lakuin itu peeling, injeksi jerawat, facial rutin, terus obat makan, sama krim-krim yang mereka rekomendasiin. Itu selama 6 bulan lamanya aku pakai krim dari mereka, yang hasilnya yang aku dapat itu hanya muka aku yang makin parah jerawatnya. Nah, dari situ aku berhentilah pakai krim itu karena menurut aku udah banyak keluar uang di klinik yang sebagus ini tapi hasilnya nihil. Kok hasilnya gitu maksudnya. Jadi kembali lagi aku konsultasi lagi ke dokter yang lama, dokter dari klinik K. Ini nyaranin aku buat minum obat, terus pakai krim yang direseptinya dengan dosis yang tinggi, entah yang tinggi atau pokok dosisnya itu beda dari krim yang sebelumnya aku pakai. Klinik aku memutuskan untuk tetap di klinik K ini karena menurut aku klinik krimnya itu walau lambat tapi cocok di muka aku. Nah, aku pikir cocok waktu itu karena emang jerawat aku tuh nggak banyak, nggak nge-breakout kalau pakai krim ini. Terus aku lanjutin sampai semester 3 tuh, waktu itu lebaran Idul Adha kalau nggak salah. Setelah lebaran Idul Adha muka aku kumat lagi. Nah, di situ kan aku bingung ya, kok mukaku kumat lagi sih, padahal aku nggak yang aneh-aneh, nggak pakai krim yang aneh-aneh, aku tetap pakai krim dari dokter ini gitu kan. Terus aku konsultasi lah ke dokternya, terus dokternya ngasih krim yang berbeda dari yang biasa aku pakai. Nah, dari krim yang dokter kasih ini mukaku mulai makin parah. Jadi tanpa mikir panjang lagi aku berhenti pakai krim itu. Setelah berhenti pakai krim itu, bingung dong aku mau kemana lagi setelah ini. Terus aku ke toko kosmetik mau cari-cari krim yang enggak ada hubungannya dengan dokter, maksudnya krim-krim yang cuma skincare dari produk-produk lokal aja kayak Emina, Pond's yang gitu kan. Nah, setelah aku cari-cari di situ Mbak SPG-nya nyaranin buat pakai krim apotik. Jadi setelah panjang lebar dia curhat tentang akne dia, tentang jerawat dia, kepikiran tuh, oh kenapa nggak aku coba juga kan. Terus aku cobalah krim dari apotek itu. Habis satu botol, dia botolnya botol kecil, nggak ada siang malam, sabun cuci muka, toner dan lain-lain, serum nggak ada, dia cuman krim satu dan dipakai sebelum tidur. Pas aku pakai itu perubahannya itu ada, cuman dia itu krimnya itu manggil beruntusan aku, jadi jerawat aku dihilanginnya, di jerawat yang merah-merah itu dihilangin sama krim apotek itu, tapi mereka krim itu manggil beruntusan, jadi muka aku tuh penuh beruntusan tapi nggak ada jerawat. Nah, tuh cup satu jar kecil itu
aku mutusin buat beli lagi krim itu. Nah pas aku beli lagi kayak rasanya tuh berbeda dari sebelumnya. Terus jerawatnya yang tadi cuman beruntusan aja, malah pelan-pelan mereka jadi merah dan aku cepat-cepat langsung berhenti. Dan bodohnya aku balik lagi ke krim yang namanya krim HN. Jadi 3 kali aku masuk ke lubang yang sama. Habisnya gini nih, aku mikirnya saking putus asanya ya, kayak kalau pakai krim jahat itu muka kita cepet bersihnya. Semester 3 sampai ke semester 4 aku pakai krim HN lagi, pakai krim yang berbahaya lagi. Nah emang muka aku bersih kalau nggak mulus waktu itu, tapi lama-lama karena kita tahu itu berbahaya ya, jadi semakin lama aku pakai semakin takut nih. Jadi aku cari-cari lagi mau kemana aku selanjutnya. Terus aku sering nonton YouTube channel teman-teman yang mukanya sama kayak aku, banyak yang nyaranin kesinilah kesitulah, sampai ada yang ngasih tahu ke dokter Kun, ke dokter, pokoknya teman-teman aku yang jerawatan sama kayak aku juga nyaranin kayak gitu. Dan aku masih bingung, dan posisi waktu itu aku masih pakai krim HN dalam keadaan bingung mau berhenti atau mau lanjut, tapi dalam hati pengen cepat-cepat berhenti. Bulatkan hati, memberanikan diri untuk berhenti dari krim itu, lalu pindah ke krim Athena. Aku nyebutin krim ini jelas banget ya, krim Athena, nggak pakai inisial karena menurut aku kayaknya udah ketemu jodohnya nih muka aku. Nanti aku kasih lihat muka aku sebelum dan sesudah pakai krim Athena. Ini muka aku tinggal bekas jerawat merah-merah, ini nggak ada jerawat lagi, asal kalian tahu tuh. Walaupun bekasnya merah-merah begini, ini rata, nggak ada isi. Ini beruntusan karena emang nggak pernah di facial, sama lockdown ini nggak pernah di facial. Ini pokoknya mukaku udah, menurut aku udah lumayan bersih. Kalau menurut teman-teman ini muka masih sangat-sangat kotor, ya menurut aku yang tuan muka ini udah bersyukur banget udah bisa sebersih ini. Kalau kemarin aku pakai masker, nah jerawatan ya, aku pakai masker dari SMA kelas 2 semester 2 sampai tamat SMA. Pokoknya sampai aku tamat SMA itu aku pakai masker terus, kemana-mana, ke kantin, ke ruang guru, ngumpul tugas, pokoknya aku pakai masker. Terus sampai ditegur guru, Rahma lepasin masker kamu kalau lagi dalam kelas. Saking malunya aku guys. Menurut aku udah ketemu jodohnya, itu aku pakai krim Athena sekarang ini krimnya, ini serumnya. Ini udah mau habis karena emang aku pakai terus. Pakai krim Athena itu mulai dari Januari akhir tanggal 26 kalau nggak salah, Januari akhir tanggal 26, 28 kira-kira tanggal gitu. Aku ke kliniknya, aku konsultasi, dan ternyata waktu itu aku kesorean datangnya guys. Jadi aku konsultasinya sama mbak-mbak yang ada di meja depannya itu. Terus dia nyaranin nih pakai krim Good Skin yang acne aja dulu katanya. Nanti kalau udah ada perubahan atau mau datang ke sini lagi baru konsultasi lagi ke dokternya. Dah, aku langsung ambil paket yang Good Skin Acne. Ambil satu paket, si mbak-mbaknya itu juga nyaranin buat minum ini nih. Ini wah mahal guys. Itu mbak-mbaknya bilang katanya prosesnya lebih cepat pakai obat langsung makan biar
dirawat dari dalam dan luar gitu katanya. Udahlah, kan karena muka aku posisi waktu itu hancur banget, jerawatan di mana-mana, berisi semua, merah-merah radang, pokoknya hancur banget guys. Jadi aku putusin buat ambil, walaupun mahal, ya emang mahal sih, emang mahal produk dari klinik Athena ini, menurut aku masih kemahalan, tapi worth it buat dibeli karena emang cocok di muka aku. Aku pakai krim ini udah 1 paket dan ini udah mau habis, otomatis aku makainya itu pelan-pelan, bukan pelan-pelan tapi hemat ya. Jadi dari Januari tanggal 26 aku pakai krim ini sampai sekarang itu baru habis. Januari, Februari, Maret, April, 3 bulanan pakai krim ini. Muka aku udah lumayan bersih. Biasanya kalau di klinik sebelumnya, klinika yang aku sebutin, yang kata aku cocok tadi, itu aku habis berpaket-paket baru kelihatan hasilnya. Sedangkan di klinik ini aku baru 1 paket udah, menurut aku udah kelihatan hasilnya, dan muka aku tinggal ngilangin bekas-bekas merahnya aja. Dan yang lagi jerawatan, yang kayak aku, jerawatnya ini, jerawat aku itu jerawat keturunan iya, jerawat hormon iya, jerawat karena nakal iya, ya nakalnya ganti-ganti produk terus, ganti-ganti klinik terus. Ini jerawat aku, kalau kalian perhatiin, pori-porinya besar, terus banyak bekas bopeng, scar, karena aku rutin di facial. Menurut aku di facial itu, kalau kalian jerawatan yang mukanya pori-porinya besar, itu harus rajin di facial karena buat bantu ngebersihin. Kalau numpuk-numpuk terus, bayangin aja sesuatu yang numpuk-numpuk itu. Dan pokoknya buat teman-teman yang masih jerawatan, pejuang jerawat sama kayak aku, kita sama-sama melawan jerawat. Jangan malu, jangan minder, harus pede-pede aja. Aku sekarang aja buat ngumpulin niat, keberanian bikin video ini tuh lama banget. Niatnya itu udah dari aku pakai krim kemarin yang aku kira muka aku cocok sama krim mereka, ternyata masih breakout, sampai sekarang baru kebikin ini video. Jadi buat teman-teman yang masih merasa minder tentang akan jerawat kalian, semangat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.